Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membedah kisi-kisi soal asesmen sumatif sekolah tahun pelajaran 2022-2023 kelas 6 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yuk langsung aja simak ya nak ya. Kisi-kisi nomor 1. Disajikan teks informasi, peserta didik dapat menentukan kalimat tanya yang tepat berdasarkan aspek apa. Nah, ini kita lihat kata kuncinya adalah aspek apa ya. Kita lihat di sini soalnya. Belalang adalah salah satu jenis serangga. Ia adalah hewan herbivora. Belalang bernapas dengan trakea. Kalimat tanya yang sesuai isi paragraf tersebut adalah, kita lihat yang A di sini, apa alat pernapasan belalang? Kita tandai dulu ya. Karena di sini kata apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan benda, situasi ataupun kondisi. Ya, kita lihat di sini yang B, di mana alat pernapasan belalang? Ya, di sini di mana itu kata tanya untuk menanyakan tempat. Jadi di sini nggak cocok untuk kata di mana ya. Lalu selanjutnya yang C, bagaimana alat pernapasan belalang? Nah, ini bagaimana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara ya, ini juga bukan ya, cara ya kalau bagaimana. Nah, selanjutnya yang D, siapa alat pernapasan belalang? Ini juga kurang tepat karena siapa ini ditunjukkan untuk menanyakan seseorang. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 yaitu yang A ya. Apa alat pernapasan belalang? Selanjutnya kisi-kisi nomor 2, menentukan kalimat tanya yang tepat berdasarkan aspek siapa ya. Kita lihat di sini kuncinya adalah aspek siapa ya. Kita baca soalnya. Kanker paru-paru, penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus bertumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan akan menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Perokok dapat terkena kanker paru-paru. Kita lihat soalnya di sini. Kalimat tanya yang sesuai isi paragraf tersebut adalah yang A, kapan kanker paru-paru ditemukan? Nah, ini yang A kurang tepat ya, karena yang A ini menanyakan kapan. Kapan ini adalah waktu ya. Menanyakan waktu. Jadi yang A bukan. Lalu yang B, di mana kanker paru-paru berasal? Yang B juga bukan, ini menanyakan tempat. Ya, kalau di mana itu menanyakan tempat. Nah, lalu yang C kita lihat di sini, siapa yang bisa terkena kanker paru-paru? Nah, ini kita tandai dulu yang C ya. Kita tandai dulu. Lalu yang D, apakah ciri-ciri kanker paru-paru? Nah, ini yang D juga kurang tepat ya. Kurang pas ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C, siapa yang bisa terkena kanker paru-paru ya, yaitu orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Selanjutnya kisi-kisi nomor 3 yaitu menentukan kalimat tanya yang tepat berdasarkan aspek mengapa ya. Kita lihat di sini aspek mengapa. Kita baca teksnya ya. Tanaman membutuhkan air untuk hidup. Tanaman disiram agar tumbuh dengan subur. Namun tanaman akan mati jika tidak dipelihara. Kita lihat di sini soalnya. Kalimat tanya yang sesuai isi paragraf tersebut adalah yang A, mengapa tanaman perlu dipelihara? Ya, kita tandai dulu ini ya. Karena di sini kisi-kisinya adalah kata tanya mengapa. Ya. Kapan tanaman membutuhkan air? Nah, ini juga tidak termasuk dalam teks ya. Ini juga kita silang karena tidak sesuai. Lalu yang C, di mana tanaman tumbuh dengan subur? Ya, di sini juga nggak sesuai dengan teks karena di mana ini menanyakan tempat. Kita silang ya.
Lalu yang D ya. Yang D juga di sini siapa yang menyiram tanaman, di sini juga tidak masuk ya. Karena siapa ini ditunjukkan untuk menanyakan seseorang. Jadi kurang pas ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya kisi-kisi nomor 4 yaitu menentukan kalimat tanya yang tepat berdasarkan aspek bagaimana. Nah, ini kita perlu diketahui juga bahwa aspek bagaimana ini yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara. Ya, kita lihat di sini ada dialog ya, ada dialog ya, dialog wawancaranya lalu di sini ada pewawancara sama narasumber. Ya, narasumbernya tumbuhan itu memerlukan perawatan yang teratur supaya tumbuh subur. Ya, soalnya kita lihat kalimat tanya yang sesuai dengan penjelasan narasumber di atas adalah yang A, mengapa memerlukan tumbuhan? Ya, yang A kurang pas ya, mengapa ini sebab akibat. Ini kurang pas ya, A ya, kata tanya untuk menanyakan sebab akibat. Lalu yang B, bagaimana cara supaya tumbuhan tetap tumbuh subur? Ya, kita lihat di sini tumbuhan itu memerlukan perawatan yang teratur. Nah, ini kita tandai dulu ya, jangan kita silang. Lalu yang B, siapa yang merawat tumbuhan supaya tetap tumbuh subur? Nah, di sini nggak sesuai dengan teks ya, atau nggak sesuai dengan dialog. Siapa ini ditunjukkan untuk menanyakan seseorang ya. Lalu yang D, kapan tumbuhan itu perlu perawatan ya. Ini juga tidak sesuai karena kapan itu menanyakan ya waktu ya. Kapan itu menanyakan waktu ya. Jadi yang paling tepat jawabannya yaitu yang B, bagaimana cara supaya tumbuhan tetap tumbuh subur ya. Selanjutnya kisi-kisi nomor 5 yaitu menentukan tokoh yang ada pada teks ya. Kita lihat di sini, Arya senang sekali hari ini. Ayah akan mengajaknya nonton film tentang makhluk luar angkasa. Ia sudah lama menantikan kesempatan ini. Kebetulan kali ini ayah dapat menemaninya. Wah, antreannya sudah panjang. Ayah, kata Arya agak murung ketika telah sampai di bioskop. Penjualan tiket ternyata sudah dibuka setengah jam yang lalu, dan sekarang antreannya cukup panjang. Seandainya saja tadi ayah tidak membantu Mbak Ita membetulkan sepedanya, pasti kita tidak akan mengantri sepanjang ini. Tidak apa-apa Arya, kita masih punya waktu. Pemutaran filmnya masih 45 menit lagi kok. Yuk segera mengantre, ajak ayah sambil berjalan menuju antrean ya. Siapakah tokoh utama dalam cerita di atas ya? Kita lihat di sini, kita perlu ketahui juga bahwa tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul dalam sebuah cerita ya. Nah, di sini yang sering muncul dalam sebuah cerita yaitu siapa? Ya. Kita lihat ayah di sini juga kurang ya, kita tandai ya. Mbak Ita hanya sesekali saja, lalu di sini tidak ada ya, juga bukan. Nah, yang paling tepat adalah yang C, yaitu Arya ya. Jadi tokoh utama dalam cerita di atas adalah Arya. Kisi-kisi nomor 6, menentukan waktu terjadinya peristiwa dalam teks ya. Kita lihat di sini, untuk mempersingkat waktu kita langsung baca soalnya saja ya. Kapan terjadinya peristiwa gempa tsunami Aceh ya. Di sini adalah kapan terjadinya peristiwa gempa tsunami Aceh ya. Kita lihat di sini ya, terjadinya pada tanggal 26 Desember 2004 silam sekitar pukul 7.58 waktu Indonesia Barat ya. Kita lihat di sini, ini 2003, yang A salah, bukan jawabannya. Lalu yang B pada tanggal 26 Desember benar, 2004 tahun 2004 sekitar jam 7.50, jam 8 ini, jam 8.58. Ini juga salah karena harusnya jam 7.58 ya. Nah, ini yang C pada tanggal 25 Desember. Ini kurang tepat, ini juga salah ya. Yang D pada tanggal 26 Desember 2004 silam ya, sekitar
pukul 7.58. Ini yang paling tepat. Jadi jawabannya yang D. Kisi-kisi nomor 7, disajikan teks penjelas, peserta didik dapat merangkum isi teks ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah merangkum isi teks. Kita baca. Persediaan air di desa Sukmajaya sangat melimpah pada saat musim hujan. Sawah di desa tersebut termasuk sawah tada hujan. Air hujan merupakan sumber pengairan yang utama. Di saat air melimpah, para petani memanfaatkan sawahnya untuk ditanami padi. Padi termasuk tanaman yang suka dengan air ya. Kesimpulan yang tepat berdasarkan bacaan di atas adalah ya. Nah, anak-anak, kalau memang kamu kurang memahami ya untuk membuat kesimpulan, sebaiknya dibaca 2 kali agar benar-benar bisa fokus membuat kesimpulan ya. Kita lihat di sini padi yang A, opsi yang A, padi adalah tanaman yang suka dengan air hujan ya. Kita lihat di sini tanaman padi hanya suka dengan air, jadi nggak mesti air hujan. Ini kurang pas ya. Petani lebih suka menanam padi pada saat musim hujan ya. Ini juga kurang pas ya. Lalu kita lihat di sini yang C, pada sawah tada hujan, musim hujan adalah saat yang tepat bagi para petani untuk menanam padi. Nah, ini kita tandai dulu ya. Lalu yang D adalah sekarang adalah saat yang tepat untuk menanam padi. Nah, ini juga kurang pas. Sekarangnya itu kapan? Ini nggak jelas. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C ya. Pada sawah tada hujan, musim hujan adalah saat yang tepat bagi para petani untuk menanam padi ya. Kita lanjut kisi-kisi nomor 8. Disajikan sebuah iklan layanan masyarakat. Peserta didik dapat menentukan kalimat iklan yang tepat ya. Jadi di sini harus menentukan kalimat iklan yang tepat. Awas demam berdarah, ingat 3M ya. Menguras tempat penampungan air. Lalu di sini masih ada yang kosong ya. Lalu yang selanjutnya menutup tempat penampungan air ya. Lalu kita lihat di sini kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah mengubur barang bekas ya. Kita tandai dulu di sini ya. Lalu yang B, menyimpan barang bekas. Nah, ini juga salah ya. Kurang pas. Kalau barang bekas disimpan nanti malah jadi sarang nyamuk. Membuang barang bekas. Nah, ini kalau membuangnya barang bekas dibuang dengan sembarangan, ini nanti jatuhnya juga akan menjadi sarang nyamuk. Ini juga kurang pas. Lalu yang D ya, membiarkan barang bekas. Nah, ini kalau membiarkan juga akan berdampak nanti akan menjadi sarang nyamuk yang mengakibatkan demam berdarah. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang A, mengubur barang bekas ya. Selanjutnya kisi-kisi nomor 9. Disajikan gambar sebuah iklan, peserta didik dapat menentukan media iklan sesuai gambar ya. Kita lihat di sini ada gambarnya ya, ada iklannya ya. Sini ada jaringan ya. Jaringan kita lihat di sini berdasarkan gambar di samping, maksudnya ya, di samping termasuk iklan media televisi kurang pas karena sini kita lihat jaringan ya, jaringan dari handphone, laptop ya sampai ke mendunia. Ya, kita lihat di sini televisi kurang pas ya. Radio juga kurang pas, handphone kurang pas. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Jadi iklan ini ya adalah medianya internet ya. Kita lanjut di sini. Soal nomor 10. Disajikan kalimat iklan, peserta didik dapat menentukan gambar yang sesuai. Ya, kita lihat di sini, perhatikan gambar di samping. Ya. Sini ada ayah sedang mengajarkan anak-anaknya untuk membuang sampah sembarangan. Iklan tersebut berisi tentang A, air mineral kurang pas ya. Lalu yang B, pakaian juga kurang pas. Yang C, tempat sampah ya, kurang pas ya. Yang D, ajakan membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, ini kita lihat dari kata-katanya juga di sini, semua berawal dari kita awal yang baik, akhir yang baik. Jadi yang paling tepat adalah yang
D. Ajakan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya yaitu nomor 11 ya, kisi-kisinya disajikan sebuah pantun, peserta didik dapat menentukan pesan yang terkandung di dalamnya. Ya, kata kuncinya adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah pantun. Kita baca di sini soalnya. Bacalah pantun berikut dengan cermat. Petani bekerja di sawah, sawah dibajak, tanah pun subur. Jangan cepat merasa cepat puas, tetap belajar agar negeri makmur. Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah agar kita memiliki sawah yang luas. Ini kurang pas ya pesan yang terkandung di dalamnya ya. Karena di sini ada kata tetap belajar agar negeri makmur. Ya. Lalu di sini juga ada yang B, perintah membajak sawah agar subur, kurang pas. Ya. Yang C, agar kita harus terus belajar supaya bisa membangun negeri. Nah, ini kita tandai. Lalu yang D, membuat sawah subur agar negeri makmur. Ini juga kurang pas. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang C, agar kita harus terus belajar supaya bisa membangun negeri. Selanjutnya, kisi-kisi nomor 12 disajikan sebuah pantun, peserta didik dapat menjelaskan makna yang bergaris bawah. Ya, ini masih pantun yang tadi. Ya, petani bekerja di sawah, sawah dibajak, tanah pun subur. Jangan cepat merasa cepat puas, tetap belajar agar negeri makmur. Nah, ini yaitu kata makmurnya bergaris bawah. Ya, soalnya makna kata bergaris bawah dalam pantun tersebut adalah yang A, tidak sengsara. Ya, ini kurang pas ya. Kita garis bawahi atau kita silang. Yang B, sejahtera. Ya, ini kita tandai dulu yang B, sejahtera. Yang C, kekurangan, salah. Ya, yang D, tidak berkecukupan. Ya, ini juga kurang pas. Jadi yang paling tepat adalah sejahtera. Makmur itu adalah sejahtera. Kisi-kisi nomor 13 disajikan pantun rumpang, peserta didik dapat kata yang tepat untuk melengkapi pantun. Ya, kita lihat di sini pantunnya. Ikut upacara pagi hari, baris berbaris dengan teratur, suka keluar malam hari. Nah, ini masih rumpang, belum terisi ya. Kita lihat di sini soalnya larik yang sesuai untuk melengkapi pantun teka-teki rumpang di atas adalah ya. Sini kata kuncinya ya harus sini ya. ABAB ya. IR ya, R berarti ya. Hidup sehat dan mujur. Ini kurang tepat ya. Sini siang hari malah suka tidur ya, kita tandai dulu agar kita hidup teratur, kurang pas ya. Lalu yang D, biar badan sehat makmur. Ini juga kurang pas ya. Jadi yang paling tepat yaitu yang B ya. Ikut upacara pagi hari. Ini rimanya rima ABAB ya. Ikut upacara pagi hari, baris berbaris dengan teratur, suka keluar malam hari, siang hari malah tidur. Jadi jawabannya yang B. Kisi-kisi nomor 14 disajikan sampiran, peserta didik dapat menentukan isi ataupun kalimat isi yang tepat ya. Kita lihat di sini, sari kelapa buah nira, nira diolah untuk sedekah. Gembira hati tiada terkira, ibu datang bawa hadiah. Ya, berdasarkan pantun di atas, baris yang merupakan sampiran. Nah, ini ya, kita perlu dipelajari dulu ya, bahwa sampiran itu yaitu bagian awal pantun yang terletak pada baris 1 dan baris 2. Ini ya, sampiran itu bagian awal pantun yang terletak pada baris 1 dan baris 2, yaitu sari kelapa buah nira, nira diolah untuk sedekah ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya. Yang paling tepat adalah yang D, sari kelapa buah nira, nira diolah untuk sedekah. Kisi-kisi nomor 15 disajikan surat undangan ulang tahun,
peserta didik dapat menentukan ejaan yang tepat dalam menuliskan hari dan tanggal ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa kalau hari itu harus diawali dengan huruf kapital ya, huruf kapital. Nah, itu tanggal biasanya bulannya juga harus diawali dengan huruf kapital ya. Nah, ini kita lihat di sini ya, ada contoh undangan di sini menuliskan hari dan tanggal. Di sini kita lihat di sini ya, harinya hari Selasa ini masih huruf kecil dan Maretnya juga masih huruf kecil. Kita lihat di sini yang A M-nya huruf kecil, harusnya Maret ini M-nya huruf besar. Jadi yang A salah. Yang B ini S-nya juga huruf kecil ya, harusnya huruf besar. Ini juga yang B salah. Lalu yang C, nah ini kita tandai dulu Selasa ya, S-nya huruf besar kita tandai. Lalu Maretnya huruf besar kita tandai dulu. Ya, lalu yang D ini Selasa S-nya huruf kecil, huruf besar. Tapi di bulan Maretnya huruf kecil. Jadi kurang pas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selasa 15 Maret 2022 itu adalah penulisan yang benar. Selanjutnya kisi-kisi nomor 16 ya. Peserta didik atau membenturkan ejaan yang salah pada surat undangan. Kita lihat di sini, yang terhormat Adi Murdani SPD, ini belum ada titik komanya. Ya, kita lihat di sini atau tanda bacanya masih kurang tepat. Ya, kita lihat soalnya penggunaan tanda baca yang tepat dalam penggalan surat tersebut adalah ya. Lihat di sini yang terhormat titik 2 Adi Murdani SPD. Harusnya di sini ada komanya ya. Karena untuk gelar, di sini juga P-nya harus besar. Habis titik itu biasanya huruf besar, ya kurang pas. Ya, lalu yang C, mohon maaf ini yang B harusnya ya, yang B, lalu ini yang C. Ya, ini juga kurang pas, ini ada komanya udah benar, tapi di sini pada saat setelah titik ini huruf kecil, ini juga kurang pas. Ya, lalu yang B, ya yang C ini maksudnya ya, di sini juga kurang pas ya, karena setelah titik ini huruf kecil, ini juga salah. Jadi selanjutnya yang D, yang terhormat Adi Murdani, S titik PD ya. Jadi di akhirnya juga ada titiknya. Jadi yang paling tepat jawabannya yang D ya. Selanjutnya kisi-kisi nomor 17, disajikan penutup dalam sebuah undangan. Peserta didik dapat menentukan kalimat efektif yang tepat. Ya, di sini harus ada kalimat penutup dalam sebuah undangan. Kita lihat di sini menentukan kalimat yang efektif. Ya, di sini ada undangan, hanya saja belum ada penutupnya. Ya, kalimat efektif yang tepat untuk penutup surat tersebut adalah ya, atas perhatian Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan. Ini kurang pas kalimat yang sebelum efektif. Ya, atas kehadiran Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Ini kurang pas ya. Ini masih kurang pas, kita kasih tanda ya. Lalu selanjutnya, atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Nah, ini sudah umum ya. Ini boleh ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini juga kurang pas. Harusnya yang paling tepat itu adalah yang C, yaitu atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kisi-kisi nomor 18 ya, yaitu disajikan data, nama pengundang, hari, tanggal, dan acara. Peserta didik dapat menentukan isi undangan sesuai dengan data yang tersedia. Ya, menentukan isi undangan ya. Kita lihat di sini ada sebuah undangan ya, yang berisi tentang undangan ulang tahun tentunya di sini ya, ulang tahun ya, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Maret 2022 jam 9 di GOR Pemuda Indonesia. Ya, isi undangan di atas adalah ya, kita lihat di sini ya, undangan ulang tahun yang dilaksanakan pada hari Minggu ya, tanggal 27 Februari 2020. Ini salah ya. Harusnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret
2022. Ini yang ini juga salah ya, 27 April. Jadi yang paling tepat adalah yang B, yaitu undangan ulang tahun yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 ya, adalah jawaban yang paling tepat. Kisi-kisi nomor 19 ya, disajikan teks hasil pengamatan, peserta didik dapat menentukan tempat dan waktu pengamatan ya. Nanti soalnya bisa tempat dan juga bisa waktu pengamatannya. Kita lihat di sini ya. Kita baca dulu teksnya ya, karena di sini terkait dengan tempat dan waktu. Kemarin siswa kelas 6 mengunjungi kebun binatang Gembira Loka ya. Nah, ini ya. Kebun binatang ini ada di kota Yogyakarta, ini tempatnya nih ya. Jadi kelas 6 itu mengunjungi kebun binatang Gembira Loka di kota Yogyakarta. Objek wisata ini memadukan wisata rekreasi dengan edukasi. Selain itu terdapat pula tanaman hutan yang dapat dinikmati pengunjungnya. Berbagai jenis satwa ada di sana. Semua binatang ditempatkan di kandang yang sesuai kelompoknya. Bila pengunjung merasa lelah, fasilitas kereta mini siap mengantar. Oke, kita lanjut di sini soalnya lokasi pengamatan di atas adalah ya, berkunjung ke kebun binatang safari kota Yogyakarta. Salah ya, harusnya di kebun binatang Gembira Loka. Salah. Berkunjung ke kebun binatang Ragunan, ini salah, udah jelas ya. Kebun binatang Gembira Loka di kota Yogyakarta kita tandai dulu ya, karena tadi di sini kebun binatang Jakarta. Kita lihat yang D, kebun binatang Gembira Loka di Jakarta. Ini salah. Jadi yang paling tepat jawabannya yang C. Kisi-kisi nomor 20, disajikan teks laporan pengamatan. Peserta didik dapat menyimpulkan isi teks laporan hasil pengamatan dengan tepat ya. Jadi menyimpulkan isi teks laporan ya. Kita lihat di sini, kita kalau mencari simpulan itu harus dibaca utuh ya. Kalau bisa 1 ataupun 2 kali kita membaca. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Beberapa orang bahkan menganggap jika tidak mengkonsumsi nasi sama halnya belum makan. Hal ini karena sebagian masyarakat menganggap makanan selain nasi hanyalah cemilan. Kita lihat di sini kesimpulan dari teks laporan tersebut adalah ya. Kita lihat soalnya adalah mencari kesimpulan dari teks laporan. Anggapan masyarakat terhadap nasi masih kurang pas ya. Masih kurang pas, ini kita tandai dulu ya, ragu-ragu ya. Lalu nasi sebagai cemilan yang mengenyangkan, ini salah, jelas ya, karena nasi bukan cemilan ya. Lalu kita lanjut yang C, nasi lebih baik dikonsumsi daripada cemilan lainnya ya. Kita tanda dulu di sini ya, nasi lebih baik dikonsumsi daripada cemilan lainnya. Kita lihat di sini yang D, nasi sebagian besar makanan pendamping masyarakat Indonesia. Jadi nasi ini bukan makanan pendamping, makanan pendamping ini sama kayak cemilan ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah nasi lebih baik dikonsumsi daripada cemilan lainnya. Yang paling tepat adalah yang C ya. Ini yang A kurang pas ya. Selanjutnya kisi-kisi nomor 21, disajikan teks non-sastra yang bertemakan kesehatan atau COVID-19. Peserta didik dapat menggali informasi tersurat pada teks dengan tepat ya. Di sini ada sebuah teks ya. Rajin mencuci tangan dan memakai masker. Ini harus dibaca utuh agar bisa kita mendapatkan informasi tersurat pada sebuah teks ya. Kita langsung baca aja soalnya ya, karena untuk menghemat waktu ya. Kita lanjut di sini. Informasi tersurat yang tepat pada teks tersebut adalah ya, orang tidak memakai masker rentan tertular COVID-19 ya. Ini memang harus dibaca dulu ya. Kita baca dulu ya. Selama pandemi, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Pandemi terus meningkatkan warga untuk selalu cuci tangan dan memakai masker ya. Cuci tangan mengurangi penyebaran COVID-19 karena mencegah rantai penularan melalui droplet yang menempel di tangan. Droplet merupakan cairan dari tubuh manusia seperti lubang hidung dan mulut. Droplet tersebut dapat menempel pada berbagai macam benda sehingga orang lain yang sebelumnya tidak terinfeksi jadi tertular akibat droplet
penderita. Itu sebabnya mencuci tangan adalah hal yang penting dilakukan selama pandemi. Ya, sementara memakai masker dapat menghindari penularan COVID-19 melalui droplet yang menyebar melalui udara. Ketika seseorang penderita bersin atau batuk, droplet dapat menyebar melalui udara sehingga orang lain di sekitarnya akan menyebar. Kementerian Kesehatan menemukan beberapa kasus penderita tanpa gejala. Hal ini berbahaya karena penderita tampak sehat dan tidak dapat dideteksi kecuali menggunakan tes swab. Ini sebabnya warga dianjurkan mengenakan masker saat keluar rumah. Kita lihat di sini ya, informasi tersebut yang tepat pada teks tersebut adalah orang yang tidak memakai masker rentan tertular COVID-19. Ya, kita tandai dulu ya. Mencuci tangan dapat mencegah rantai penularan COVID-19. Ini juga kita tandai ya. Warga dianjurkan mengenakan masker saat di dalam dan di luar rumah. Ini kurang pas ya. Yang D, mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi penyebaran COVID-19 ya, bukan mengurangi, harusnya mencegah ya. Ini juga kurang pas. Jadi yang paling tepat adalah yang B ya, mencuci tangan dapat mencegah rantai penularan COVID-19 ya. Ini kurang pas yang A ya. Selanjutnya, kisi-kisi nomor 22 menentukan unsur teks kalimat utama ataupun penjelas dengan tepat. Ya, kita baca teksnya. Virus corona atau COVID-19. Ya. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan indikasi utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Ya, selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, ya, Korea Selatan, bahkan ke Amerika Serikat. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah ya, di sini kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya muncul di awal paragraf ya. Kita lihat di sini, penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculan di akhir 2019. Ini kalimat, ini bukan kalimat utama ya, ini kalimat penjelas. Kurang pas. Lokasi kemunculannya pertama kali di ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Ini juga kalimat penjelas ya, ini kurang pas. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona ya. Ini ada di awal paragraf ya. Ini kita tanda dulu kalimat ini ya. Lalu yang D, selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain. Ini kurang pas ya. Ini juga kalimat penjelas. Jadi paling tepat adalah ya yang C. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Selanjutnya, kisi-kisi nomor 23 menentukan sinonim dengan tepat ya. Sinonim ini adalah persamaan kata ya. Kita lanjut soalnya, yaitu sinonim dari kata indikasi adalah petunjuk. Kita tandai dulu petunjuk ya, karena ini mirip ya. Selanjutnya dampak ya, indikasi ini bukan dampak, salah ya. Identifikasi ini tanda kenal ya, ini salah, kurang pas. Indikasi arah juga bukan ya. Jadi indikasi itu yang paling tepat adalah petunjuk. Adalah jawabannya yang A. Selanjutnya, kisi-kisi nomor 24 menentukan makna atau istilah pada teks dengan tepat ya. Kita untuk mempersingkat waktu, kita baca aja soalnya ya. Makna kata pada kata cetak miring adalah, kita lihat di sini, kata cetak miring adalah isolasi. Ya, isolasi adalah pertemuan, bukan ya, isolasi ini bukan pertemuan. Pemisahan ya, isolasi kita tandai dulu pemisahan. Isolasi adalah perubahan juga bukan. Isolasi adalah penghambatan, dihambat, bukan ya. Jadi yang paling tepat adalah isolasi itu adalah pemisahan berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kisi-kisi nomor 25.
Disajikan kalimat yang di dalamnya terdapat penggunaan istilah atau kata yang salah. Peserta didik dapat memperbaiki dengan kata istilah yang tepat. Kita lihat di sini, sejak hari Senin aktivitas Gunung Bromo mengalami peningkatan. Perbaikan ejaan pada kalimat di atas yang tepat adalah sejak hari ini. Haknya harus kecil ini ya. Ini salah ya. Nah, kita lihat yang B, sejak hari Senin aktivitas Gunung Bromo mengalami peningkatan. Ini kita tandai dulu nih ya. Kita tandai dulu. Sejak hari Senin aktivitas Gunung Bromo. Nah, ini G-nya harusnya besar nih. Ini kurang pas ya. Kita lihat di sini selanjutnya yang D. Sejak hari, H-nya harusnya kecil, jangan besar ya. Seninnya udah bener besar, tapi S-nya udah bener besar ya. Senin S besar, tapi H-nya huruf besar, harusnya huruf kecil ya. Aktivitas Gunung Bromo ini juga kurang pas ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Sejak hari Senin aktivitas Gunung Bromo mengalami peningkatan ya. Selanjutnya kisi-kisi nomor 26. Disajikan penggalan teks pidato, peserta didik dapat menentukan isi teks pidato dengan tepat. Ya, kita baca dulu, ini harus tuntas bacanya ya. Para hadirin yang terhormat, izinkan saya mewakili teman-teman menyampaikan kesan selama 6 tahun kami bersekolah di sini. Selama berada di sini, Bapak dan Ibu guru telah membimbing kami dengan penuh kesabaran. Kami tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga keterampilan dan budi pekerti. Mudah-mudahan semua itu dapat menjadi bekal kami dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Isi penggalan pidato di atas adalah ya, yang A rasa syukur, kurang pas ya. Lalu yang B ucap terima kasih. Terima kasih juga kurang pas ya. Harapan yang C. Kita lihat di sini ada kata mudah-mudahan. Semua itu menjadi berarti ini juga bisa juga harapan. Ya, lalu yang D permintaan maaf. Permintaan maaf bukan ya. Karena di sini yang membacakan pidato tidak mengucapkan maaf. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Jadi isi penggalan pidato di atas adalah berisi tentang harapan. Selanjutnya yaitu nomor 27, kisi-kisinya menentukan tema teks pidato dengan tepat. Ya, menentukan tema pidato. Berarti kita harus membaca dulu biar tahu tema pidato ya. Hadirin yang saya hormati, seorang pemimpin harus mempunyai sifat disiplin. Pemimpin yang disiplin akan menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya. Jika pemimpin bisa memberi contoh yang baik, orang yang dipimpinnya akan merasa hormat dan menghargai pemimpin tersebut. Jika seorang pemimpin tidak disiplin, dia akan kekurangan wibawa di mata orang yang dipimpinnya. Tema penggalan pidato tersebut adalah ya, pentingnya kedisiplinan. Ini kita tandai dulu ya. Pemimpin yang ramah, ini kurang pas ya, karena tidak dibahas tentang ramah. Lalu cara untuk sukses juga kurang pas, mengatur waktu juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah pentingnya kedisiplinan, yaitu yang A. Selanjutnya kisi-kisi nomor 28, yaitu disajikan beberapa kalimat pembuka teks pidato. Peserta didik dapat menentukan kalimat pembuka teks pidato dengan tepat ya. Di sini coba kita lihat. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dan di hari yang sangat bahagia ini dalam acara perpisahan siswa-siswi kelas 6. Kutipan di atas merupakan teks pidato bagian ya. Perlu diketahui juga bahwa pidato itu ada 5 struktur ya. 5 struktur. Yang pertama itu adalah salam pembuka, yang kedua itu adalah pembuka, yang ketiga inti, yang keempat itu adalah penutup, lalu yang kelima itu adalah salam penutup ya. Jadi pidato itu ada 5 struktur. Jadi yang paling tepat ini adalah pembukaan ya. Kita tandai dulu, ini mirip-mirip karena kalau salam pembuka itu ada ucapan salamnya ya. Lalu kita lihat yang B, penutup.
salah, ini bukan penutup. Yang C isi, ini juga bukan isi pidato. Yang D salam penutup, ini bukan salam penutup ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A, yaitu pembuka. Kisi-kisi nomor 29. Disajikan dua tabel teks puisi dan prosa. Peserta didik dapat membandingkan karakteristik dari teks puisi dan prosa. Ya, di sini ada tabel puisi ya dan prosa ya. Perlu diketahui juga bahwa puisi itu adalah jenis sastra dengan bahasa yang terikat oleh irama, rima, serta susunan bait dan larik. Ya, sementara kalau prosa itu yaitu ya salah satu jenis dari sastra yang bersifat naratif dengan menceritakan suatu cerita rekaan, hayalan yang tidak bersifat asli atau fiksi. Ini adalah prosa, dia bersifatnya narasi ya. Sementara kalau puisi ini terikat irama ya, lalu rima serta susunan bait dan larik ya. Lalu kita lihat soalnya di sini, perbedaan bentuk karangan puisi dan prosa pada tabel di atas adalah yang A, puisi bentuknya berbait menggunakan rima dan menggunakan kata yang indah. Prosa berbentuk paragraf tidak menggunakan rima dan menggunakan kata sehari-hari. Ini kita naik dulu ya, karena mirip-mirip. Puisi bentuknya paragraf. Nah, ini salah yang B, udah jelas. Puisi bukan paragraf ya. Puisi bentuknya berbait tidak menggunakan rima. Salah, puisi itu menggunakan rima. Lalu yang D, puisi bentuknya berbait menggunakan rima dan menggunakan kata sehari-hari. Nah, ini kata sehari-harinya ini kurang pas nih ya. Lalu yang paling tepat adalah yang A, puisi bentuknya berbait menggunakan rima dan menggunakan kata yang indah. Prosa bentuk paragraf ya, narasi ya, tidak menggunakan rima dan menggunakan kata sehari-hari. Jadi paling tepat jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 30. Kisi-kisinya yaitu disajikan kalimat petunjuk secara acak. Peserta didik dapat menyusun petunjuk dengan tepat. Ya, kita lihat di sini ada kalimatnya masih acak-acakan ya, belum runtut ya. Kita lihat instruksinya yaitu kalimat acak tersebut jika disusun menjadi petunjuk penggunaan pompa angin adalah pompa angin ya nak ya. Ini pasti kalian tahu nih, pernah mompa ban sepedanya ya. Kita lihat yang di sini yang A itu depannya 2, tancapkan ujung selang angin. Ya, ini benar ya. Yang pertama kali kita tancapkan ujung selang angin pada dop sepeda ini 1 ya. Lalu kita lihat di sini kalau 4 injak pijakan agar pompa tak berdiri, kita tandai dulu 4 ya. Ya, 2 4. Lalu di sini yang 3, cabut ujung selang jika tekanan udara sudah mencukupi. Ya. Lalu yang 1 itu tarik dan tekan gagang pompa untuk menekan udara masuk ban. Ini kurang pas nih yang pertama ya. Karena di sini yang terakhir itu harusnya yang 3 ya. Kita kalau udah di akhirnya yang 3, ini kita nggak perlu menganalisa terlalu jauh ya. Kita langsung pilih aja di sini yang akhirannya 3, karena di sini yang ketiga itu cabut ujung selang jika tekanan udara sudah mencukupi ya. Kita koreksi lagi 2 ya, ini nomor 1. Lalu 1, tarik ban dan tekan gagang pompa untuk menekan udara masuk ya, ini boleh kita bikin 2. Lalu yang ketiganya yaitu 4, injak pijakan agar pompa tetap berdiri, boleh, ini nomor 3. Lalu yang keempatnya yaitu nomor 3, cabut ujung selang jika tekanan udara sudah mencukupi 4. Jadi jawaban paling tepat adalah yang C. Kisi-kisi nomor 31. Disajikan kalimat petunjuk rumpang. Peserta didik dapat melengkapi petunjuk dengan tepat ya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, basahi rambut secara merata, tuangkan sampo secukupnya pada telapak tangan. Yang kedua, gosokkan secara merata pada rambut. Yang keempat, ini belum terisi ya, nanti kita lengkapi.
Yang kelima, keringkan rambut dengan handuk. Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk keramas rambut di atas adalah tambahkan sampo seperlunya. Ini kurang pas ya, karena kan sudah ditambahkan sampo. Yang B, siapkan handuk pengering rambut. Kurang pas ya, kalau mau di nomor 6 nih, kalau mau siapkan handuk. Ya, ini adanya harusnya di nomor 4. Pijat kepala menggunakan ujung jari. Ini kurang pas nih ya. Ya. Lalu yang D yaitu bilas rambut sampai bersih. Nah, ini bisa ya. Bilas rambut sampai bersih, baru setelah itu keringkan rambut dengan handuk. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, bilas rambut sampai dengan bersih. Kita lanjut, kisi-kisi nomor 32 disajikan ilustrasi tentang pengiriman uang melalui bank. Peserta didik dapat menunjukkan gambar jenis formulir sesuai ilustrasi dengan benar. Terus ini pada bagian wesel pos nomor 1 harus diisi. Kita lihat di sini, saya lihat gambarnya nomor 1, nomor 4. Nah, nomor 1 di sini rupiah. Ya, kalau terbilang biasanya huruf ya. Kalau di sini kalau ada rupiahnya berarti berupa angka-angka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini yang A salah, yang B ini harusnya yang untuk nomor 3 ya, yang C ya, lalu yang D juga kurang tepat, ini berkaitan sama tanggal. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang C. Selanjutnya kisi-kisi nomor 33 disajikan cerita fiksi. Peserta didik dapat menentukan konflik dalam cerita dengan tepat. Bangun sob, bisik Alisa lirih di telingaku. Ia adalah salah satu sahabatku yang setia. Ia menyikutku perlahan agar aku terbangun. Hah, apa sih? Teriakku seraya tersentak bangun. Tanpa sengaja tanganku menyenggol buku matematikaku sehingga jatuh ke lantai dan membuat Bularas menoleh ke arahku. Tidak hanya itu, teman-teman sekolahku pun mengarah pandangannya kepadaku. Pelan Bularas mendekatiku. Sob, apa yang kamu lakukan? Semalam tidur jam berapa? Sapa Bularas lembut. Legalah hatiku. Konflik pada kutipan cerita tersebut adalah yang A. Sob dibangunkan Alisa dengan lirih. Kayaknya kurang pas ya. Ini bukan konfliknya. Sob dengan kesal karena dibangunkan Alisa. Juga kurang pas. Sob khawatir saat menjatuhkan buku. Ini juga kurang pas ya. Sob ditegur Bularas dengan lembut. Nah ini ya, ini konfliknya ya. Jadi Sob ditegur Bularas dengan lembut, itu konfliknya, yaitu yang D, jawaban yang paling benar. Selanjutnya kisi-kisi nomor 34, menentukan amanat dalam cerita dengan tepat. Kita baca teksnya. Pagi itu di Serabi dekat rumahnya Pak Burhan menceritakan kegiatan wisata keluarga. Beliau mengajak anak-anak bermusyawarah ke pantai saja. Di sana kita bisa naik perahu, bermain pasir dan menangkap ikan, kata Umar. Jangan, ke museum aja. Di sana banyak hal yang dapat kita pelajari, sahut Linda. Keduanya bersama-sama baik. Kita akan mengunjungi keduanya tetapi tidak bisa dalam waktu bersamaan setelah ibu mereka. Ya, kali ini kita ke pantai, berikutnya kita akan ke museum, kata ayah memutuskan. Amanat cerita tersebut adalah berekreasi ke pantai penuh bahaya. Ini kurang pas ya, ini bukan amanatnya ya. Amanat itu adalah pesan moral ya, atau pesan yang terkandung dalam sebuah cerita ya. Yang B, keinginan anak semestinya dipenuhi. Ini kurang pas, ini juga bukan pesan moral ya. Lalu yang C, kegiatan wisata sebaiknya di waktu liburan ya. Lalu yang D, kegiatan keluarga sebaiknya dimusyawarahkan. Ini ya, yang paling tepat adalah yang D. Ini adalah amanat ya, amanat dari sebuah cerita di atas. Kegiatan keluarga sebaiknya dimusyawarahkan. 35. Menentukan makna kata atau kalimat dalam cerita dengan tepat. Kita lihat di sini makna kata Hayati pada teks tersebut adalah, nah anak-anak ini kalau seperti ini untuk mempersingkat waktu kita langsung cari aja ya, karena ditanya hanya kata
hayati ya. Nah, di sini ya kata hayati ya. Kita lihat di sini maknanya apa? Makhluk tak hidup, hayati kurang tepat ya. B. Makhluk hidup kita tandai. Makhluk yang tidak bernapas juga salah ya. Yang D. Makhluk yang tidak berkembang biak, ini juga salah. Jadi yang paling tepat adalah makna kata hayati pada teks tersebut adalah yang B, makhluk hidup. Selanjutnya, kisi-kisi nomor 36. Disajikan kalimat informatif. Peserta didik dapat menentukan kata tanya yang tepat berdasarkan kalimat informatif. Ini adalah soal isian ya. Kita baca teksnya. Sejumlah warga kampung Cimoyan, Desa Bungur Cupang, Kecamatan Picung dengan terpaksa menggunakan air sungai yang keruh untuk kebutuhan mencuci. Hal tersebut dikarenakan musim kemarau yang melanda saat ini membuat masyarakat sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Sedikitnya terdapat 3 desa yang menggunakan air sungai Cimoyan, diantaranya Desa Ciherang, Desa Bungur Copong, dan Desa Kolelet. Meski demikian, masyarakat tetap menggunakan air tersebut meskipun keruh, berlumpur, dan tidak layak untuk digunakan. Salah seorang warga Cimoyan Muhsin mengatakan dirinya menggunakan air sungai hanya untuk keperluan mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga. Sementara untuk mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi masih sulit karena banyaknya sumber mata air yang mengalami kekeringan. Kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan adalah mengapa warga kampung Cimoyan kesulitan mendapatkan air bersih? Ya, ini adalah kata tanya yang tepat untuk teks di atas. Selanjutnya yaitu kisi-kisi nomor 37. Disajikan kalimat rumpang. Siswa dapat melengkapi dengan kata tanya yang tepat. Titik-titik upacara penurunan bendera merah putih kemerdekaan dilaksanakan. Nah, ini ya masih rumpang ya, belum jelas ya. Jadi kata tanya yang tepat untuk kalimat tersebut adalah ya, di sini yang paling tepat adalah kata tanya yaitu kapan ya, untuk menanyakan waktu. Kapan upacara penurunan bendera merah putih kemerdekaan dilaksanakan ya. Jadi jawabannya adalah kapan. Selanjutnya yaitu kisi-kisi nomor 38. Disajikan gambar isian layanan masyarakat. Peserta didik dapat melengkapi kalimat iklan dengan tepat. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan rumpang tersebut adalah ya, di sini ada gambarnya ya, gerakan cuci tangan pakai sabun, ada titik-titik ya, belum lengkap ya. Kuman mati, tangan happy. Ya, jadi untuk melengkapinya yaitu jawaban yang paling tepat adalah ya, ayo cuci tanganmu pakai sabun. Ya. Selanjutnya di sini adalah disajikan pantun. Peserta didik dapat menentukan amanat dari pantun, ya, itu nomor 39. Amanat itu adalah pesan moral ya, atau pesan terkandung dalam sebuah cerita ataupun teks ya. Air tajin dalam wadah, dalam mulut ada ludah. Rajinlah beramal ibadah agar hidupmu menjadi mudah. Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah ya, jadi ini pantun berisi pantun nasihat ya. Rajinlah mengerjakan amal ibadah agar hidup terasa mudah. Itu jawaban yang tepat ya. Selanjutnya nomor 40 ya, yaitu kisi-kisinya disajikan kalimat dengan menggunakan ejaan yang salah. Peserta didik dapat menemukan ejaan yang salah dengan tepat. Ani sudah lulus dari sekolah dan baru kemarin mendapatkan ijazah ya. Ini kalimatnya kata baku ya, tidak baku ya, ijazah ya. Jadi perbaikan ejaan yang tepat pada kalimat yang bercetak tebal adalah nah, di sini ya, Ani sudah lulus dari sekolah dan baru kemarin mendapatkan ijazah ya. Jadi ini kata bakunya adalah ijazah ya. Kata tidak bakunya ijazah pakai S ya. Selanjutnya nomor 41 ya, disajikan teks eksplanasi. Peserta didik dapat menentukan antonim kata yang bergaris bawah. Antonim kata dicetak tebal pada teks tersebut adalah ya, nomor cetak tebal adalah mengenakan ya. Antonim ini adalah lawan katanya. Mengenakan berarti menanggalkan ya. Ini jawabannya. Selanjutnya nomor 42.
Disajikan kalimat yang di dalamnya terdapat penggunaan istilah atau kata yang salah. Peserta didik dapat memperbaiki dengan kata ataupun istilah yang tepat. Ya, planet-planet dalam tata surya termasuk bumi berputar secara teratur mengelilingi matahari karena pengaruh rotasi matahari. Nah ini ya, bahwa matahari ini tidak berotasi ya. Matahari ini tidak berotasi. Yang berotasi itu adalah bumi dan bulan. Ya, istilah yang tepat untuk memperbaiki kata bercetak miring adalah rotasi. Ini adalah kita ganti dengan gravitasi. Ya. Selanjutnya kita lanjut adalah nomor 43. Disajikan kalimat pendidik dapat menentukan tanda baca dengan tepat. Ya. Perhatikan kalimat berikut ini. Aku harus segera membeli buah anggur, melon, dan jeruk di pasar, kata Sapira. Penulisan tanda baca yang tepat untuk memperbaiki kalimat di atas adalah, lihat di sini, dan tanda kutipnya, aku harus segera membeli buah anggur, mangga, dan jeruk di pasar, kutip kata Sapira. Ya, kita lanjut. Nomor 44. Disajikan penggalan pidato yang belum lengkap, peserta didik dapat melengkapi dengan kalimat dengan tepat. Perhatikan penggalan pidato berikut. Ya. Sekian pidato singkat dari saya. Dengan kerendahan hati saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada pidato saya ini. Ya, kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan pidato di atas yang bagian A adalah, ini ada A-nya ya. Kita lanjut ya. Jawaban paling tepat adalah ya, semoga rahmat Tuhan selalu melimpahi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lanjutannya ya, mohon maaf ya. Jadi atasnya ya, jadi yang paling tepat adalah semoga rahmat Tuhan selalu melimpahi kita semua. Sekian dan terima kasih. Ya, kita lanjut ke nomor 45 ya. Nomor 45, di sini disajikan daftar riwayat hidup. Peserta didik dapat melengkapi isian yang kosong secara tepat. Ya, soalnya adalah kata yang tepat untuk melengkapi daftar riwayat hidup pada nomor 9. Ya, adalah nomor 9 ini adalah pekerjaan orang tua. Jawaban yang paling tepat adalah boleh wira swasta atau buruh atau PNS, guru ataupun polisi, TNI dan lain-lain. Itu adalah pekerjaan orang tua. Kita lanjut nomor 46. Ya, disajikan paragraf non sastra. Peserta didik dapat membuat pertanyaan sesuai isi teks dengan tepat. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat kena kanker paru-paru. Karena pertanyaan sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, nah, siapa yang bisa terkena kanker paru-paru? Ya, di sini adalah kita membuat kalimat tanya dengan kata siapa. Selanjutnya yaitu nomor 47. Disajikan undangan yang di dalamnya terdapat ejaan yang masih salah. Peserta didik dapat memperbaiki dengan huruf kapital yang tepat. Ya, kita lihat di sini pada penulisan hari, tanggal, minggu huruf kecil tidak ada komanya. 18 Januari, Januarinya huruf kecil 2021. Ini sudah kita identifikasi bahwa kesalahan ya. Penulisan dengan ejaan yang benar pada penulisan hari dan tanggal adalah, yang paling tepat adalah jawabannya ya, minggu 18 Januari 2021. Minggu M-nya besar dan Januari J-nya besar. Ya, kita lanjut nomor 48. Disajikan susunan teks laporan secara acak. Peserta didik dapat menyusun menjadi sebuah laporan yang padu. Ya, kita lihat di sini kalimat-kalimat tersebut akan menjadi sebuah laporan yang sangat baik dengan susunan. Ya, susunannya adalah di sini 3, 4, 1, 5 dan 2. Itu menjadi kalimat yang padu. Kita lanjut nomor 49. Disajikan gambar iklan kursus. Peserta didik diminta membuat formulir pendaftaran. Ya, kita lihat di sini ada iklannya, kursus komputer. Ya, soalnya adalah buatlah sebuah formulir pendaftaran berdasarkan gambar. Jadi kita buat formulir sederhana, contohnya seperti ini ya. Formulir pendaftaran kursus komputer. Nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor HP ataupun telepon. Jakarta, tanggal berapa kita mengisinya, lalu mengetahui tanda tangan ya.
Lalu selanjutnya 50 yang terakhir, disajikan gambar kerja bakti, peserta didik dapat membuat paragraf dengan benar. Ya, di sini ada gambarnya kerja bakti, buatlah paragraf sesuai gambar di atas. Ya, kita buat bebas ini ya. Nanti sesuai kehendak hati kita buat narasinya seperti ya. Di desaku sedang diadakan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan selokan yang mampet. Ayah bersama warga desa berundukan membersihkan selokan tersebut. Mereka semua sangat antusias dalam bekerja bakti membersihkan selokan tersebut. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Bedah kisi-kisi soal bahasa Indonesia asesmen sumatif sekolah tahun pelajaran 2022 kelas 6. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.